Kalau misalnya dia terjadi crossover, buy pak. Terjadi crossover lagi, sell pak. Terjadi crossover lagi, buy pak. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Heditan di channel gue. Jadi sebelumnya itu banyak banget yang komen dan tanya ke gue, kok analisa pakai chart apa ya, pakai aplikasi apa ya, atau brokernya apa ya? Kok aneh, kok kayaknya enak banget dilihat, kok kayaknya gampang banget sih nyari indikator tradingnya, kok bisa sih di replay tiba-tiba kita melakukan backtest ke beberapa bulan yang lalu. Nah, kalau teman-teman penasaran, gue akan sharingin di sini gimana sih aplikasi apa sih yang gue pakai dan juga gimana sih cara tips dan trik gue pakai aplikasi itu untuk belajar dan menganalisa trading ya. Ini pastinya aplikasi ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman di sini. Jadi supaya bisa belajar trading lebih mantap lagi, lebih nyaman dan juga lebih mudah. Oke? Jadi kita nggak usah lama lagi, langsung aja kita menuju ke laptop. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini saya udah buka website TradingView ya. Jadi di website TradingView ini free, kita tinggal buka aja di website, nggak usah download aplikasinya, walaupun memang ada aplikasinya ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa langsung search. Kita mau cari misalnya market apa sih yang mau kita cari. Di sini ada banyak banget pilihannya, mau Bitcoin, mau misalnya XAU US dollar, bahkan yang Apple juga ada. Pokoknya mau stocks, mau futures, mau forex, mau crypto, indeks, bonds, ekonomi semuanya ada di sini ya. Pokoknya ini lengkap banget ya. Bahkan ada di berbagai broker. Misalnya kita mau cari emas ya, emas juga ada nih tuh. Langsung muncul berbagai broker. Ini kayak broker-broker Oanda, Forex.com, FX Open. Ini broker-broker yang ada di luar negeri ya, yang terkenal-terkenal. Kurang lebih mereka harganya nggak beda jauh. Jadi kalau saya sih biasanya suka pakai Oanda atau Forex.com atau Saxo ya, atau Pepperstone juga boleh. Misalnya kita klik Oanda nih seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya kita ingin lihat grafiknya untuk menganalisa, itu tinggal ke produk terus ke bagian chart. Nah, di sini langsung muncul grafiknya. Kalau misalnya udah muncul grafiknya, kita tinggal cari ya, ini di remove drawing dulu. Ini kita cari ke XAU US dollar. Nah, kita cari langsung muncul grafik XAU US dollar. Kita nggak perlu nyari-nyari lagi. Nah, untuk mengganti time frame-nya sendiri ada di sini. Di sini pilihannya ada banyak banget, 15 menit, 1 menit, 3 menit ya. Nah, seperti ini itu ya. Udah terganti ke 15 menit time frame-nya. Dan di sini itu ada banyak banget tools-nya. Di sini kita bisa bikin garis, di sini kita bisa bikin Fibonacci retracement ya. Terus pokoknya banyak banget fiturnya, lengkap banget. Kalau kita lihat di sini ada gun box, gun square, gun fan, Fib circles, Fib spiral. Pokoknya banyak banget ya. Kita bisa pakai sesuai yang kita inginkan. Belum lagi di sini ada juga rectangle, kita bisa bikin kotak, terus kita bisa bikin circle, kita bisa bikin macam-macam ya, ellipse. Tuh, kita kalau misalnya mau bikin garis-garis pet ya biar mengetahui pergerakan harga, ini kan biasa kita butuhin ya. Tuh, ini enak banget tuh, tinggal klik langsung gampang banget. Jadi untuk ngajar, untuk belajar, untuk menganalisa sendiri juga udah enak banget. Kalau misalnya kita mau hapus semua, kita tinggal klik kanan dan remove drawing seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau tambahin tulisan juga boleh, ini ada teks kita acak. Nah, muncul tulisan seperti ini ya. Banyak banget fiturnya sebenarnya kalau kita explore, ini banyak banget ya. Di sini juga bahkan ada long position dan short position, the price range. Kita kalau mau tahu harganya dari atas ini ke sini berapa sih perubahannya. Ya, ini kalau misalnya pusing, kita tinggal setting. Di sini klik kanan, setting. Ini langsung aja apply defaults ya. Lebih enak kalau defaults. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa lihat penurunannya sekitar $12. Bener ya. Dari 1785 ke 1723 ya. Jadi kurang lebih sekitar $12. Oke. Jadi ini memang tools-toolsnya mempermudah semua. Nah, sekarang mungkin saya akan sharing gimana sih caranya melakukan replay ya sebelumnya. Tunggu, sebelum replay kita ke indikator dulu ya. Jadi di sini juga indikator banyak banget yang gratis ya. Kita misalnya mau cari indikator apa? Misalnya mau cari RSI. Tinggal diketik aja langsung muncul RSI. Ya, kalau misalnya kita mau nambah indikator moving average convergence divergence ya, MACD. Nih muncul juga. Kalau misalnya kita mau nambah apa lagi, Bollinger Band. Misalnya Bollinger Band kan panjang, kita ketik aja B. Tuh, langsung muncul Bollinger Band ya. Oke. Nah, cuman masalahnya kalau di TradingView ini kalau kita gratis, ingat kita cuma bisa mengeluarkan 3 indikator aja satu waktu. Jadi kalau misalnya ingin lebih banyak indikator, itu kita bisa upgrade ke Pro Plus atau Premium ya.
Begitu. Kalau misalnya kita lihat upgrade now, misalnya kita lihat, nah di sini ada harga-harganya tuh. Kalau Pro itu kurang lebih $15 atau 200.000 sebulan, Pro Plus itu $30 per bulan atau 450.000. Kalau mau yang premium lebih banyak lagi itu bisa di 900.000 per bulan atau $60 ya. Nah, itu kalau teman-teman mau dapat fitur yang komplit. Itu salah satunya kalau untuk TradingView. Nah, terus selain itu di sini juga sebenarnya ini kita close semua ya indikatornya. 1, 2, dan di sini ada moving average ya. Tuh bisa dihilangin, di hide, bisa dimunculin lagi. Kita close semua. Apakah Bapak dan Ibu sudah lelah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal, ribuan materi teknikal, Fibonacci chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern, semuanya pusing. Tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Gold Hack. Di kelas Gold Hack ini, kami akan membagikan cara trading yang paling simple di marketku secara harian, di mana Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari. Tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekkan selama 5 tahun terakhir. Dan di kelas nanti, kami tidak akan membagikan terlalu banyak teori, tetapi kami akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya trading langsung di market emas. Untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja link di bawah ini. Saya tunggu di kelas nanti. Itu juga ada yang strategi ya. Jadi kalau misalnya kita cari sini MACD, ini ada MACD strategi. Nah, MACD strategi ini apa sih? Jadi kalau MACD strategi dia akan langsung memberitahu di manakah posisi yang harus buy dan posisi yang harus sell. Ini berdasarkan crossover si MACD. Jadi kita udah nggak perlu lihat lagi si MACD yang ini nih. Nih, jadi versi cepatnya nih. Tuh, jadi kalau misalnya dia terjadi crossover, buy Pak. Terjadi crossover lagi, sell Pak. Terjadi crossover lagi, buy Pak. Gitu ya. Jadi udah dikasih tahu nih, ini bisa dijadikan sebagai signal juga untuk kita. Ya. Jadi itu adalah salah satu tips dan triknya. Apakah ada strategi-strategi lain? Ya ada juga. Misalnya kita ingin carinya bukan berdasarkan MACD, misalnya RSI. Ada RSI strategi. Nah, jadi nih kita close dulu semuanya. Nah, ini kalau berdasarkan RSI strategi ini muncul ya tuh. Jadi ketika ada di sini kita baru open buy. Lalu muncul lagi di sini kita sell. Di sini buy ya. Ini RSI strategi. Kalau misalnya mau lebih sering bisa juga kita ganti ke misalnya Bollinger Band strategi ya. Pokoknya kita kalau misalnya ketik strategi di sini, ini keluar banyak banget nih strategi tuh. Ada greedy strategi, burn up strategi, inside bar strategi. Di sini muncul semua dan kita langsung tahu di manakah kita harus beli dan jual. Tapi balik lagi, kalau kita analisa, saran saya jangan mengandalkan ini saja, tapi jangan lupa market structures-nya ya. Support dan resistance, supply demand itu penting banget, harus dipakai ya. Dan mungkin yang terakhir itu fitur replay buat backtest ya. Biasanya kita penasaran kan kalau misalnya kita menggunakan metode, kalau kita coba tradingkan dari 1 bulan yang lalu itu kita profit atau enggak. Itu ada di sini fitur replay ya. Tapi kalau fitur replay ini, kalau kita mau menggunakannya itu harus minimal, jangan yang gratis, minimal yang pro ya. Jadi kalau misalnya mau coba fitur ini, memang kita harus menggelontorkan uang gitu. Bisa dibeli dimanapun, bisa di-upgrade di sini juga ya. Saya akan contohkan kalau sudah pakai yang berbayar. Jadi, nah kita sudah pindah ya. Ini adalah akun saya yang sudah berbayar. Jadi kalau misalnya sudah berbayar seperti ini, kita misalnya mau ngetes MACD strategi ya di sini. Nah, oke. Nah, misalnya kita kembali ke tanggal 16 November, kita replay ke sini. Nih, seperti ini ya. Atau kita replaynya ke atas yang sini deh. Nih, kita lanjutin lagi fitur replay. Nah, ini fitur replay itu ini bisa jam tuh. Jadi kita kalau misalnya wah ini terlalu depan nih, kita pundurin lagi sampai sini deh. Boleh nggak? Boleh tuh. Ya, kita munculin indikator MACD-nya di sini. Nah, oke. Misalnya kita mau mengikuti indikator MACD ya. Di sini kita lagi jalan. Kita tinggal klik aja replaynya. Bisa kita atur speednya. Misalnya kecepatannya 3, kita play. Nanti di jalan sendiri grafiknya tuh. Kita tunggu sampai MACD-nya memberikan signal sell ya. Ketika dia sudah melakukan crossover. Ini udah crossover. Kita tinggal tunggu signalnya. Nah, sell. Nah, kita langsung melakukan open short di sini ya. Oke, ini open short itu kalau misalnya warna hijau TP, kalau misalnya warna merah itu SL. Nah, di sini kita udah bisa melakukan posisi sell. Misalnya kita pakai perbandingan 1000 banding 500 ya, 1:2. TP-nya 2, SL-nya 1. Kita pasang di sini. Nah, jadi kita bisa langsung tahu nih kena SL atau TP. Kita play coba ya. Play. Wah, udah turun nih. Wah, momentumnya makin lama makin kuat ya. Kita lihat apakah kena TP atau enggak misalnya. Turun. Oh, naik lagi.
Terus dia turun. Aduh, masih naik lagi ya. Tapi belum ada signal buy, jadi kita masih hold sell-nya sampai muncul signal buy berikutnya. Nah, ini udah signal buy, kita langsung melakukan TP di sini aja. Nah, ketika sudah ada seperti ini, ya udah kita TP di sini aja nih. Gak nyampe TP ya, tapi sesuai dengan signal buy tadi, ya udah kita TP di sini. Lumayan kita bisa dapat 7 dolar ya. 7 dolar kali 100, kalau kita open satu lot dapat 700 dolar. Lumayan banget. Nah, di sini kita langsung ganti melakukan long posisi. Nah, ini ceritanya kita ngetes nih. Kita ngetes, misalnya kita ganti lagi TP-nya 1000 lagi. SL-nya 500. Kita sambil tunggu signal si MACD-nya ya. Apakah benar atau enggak. Tunggu. Oh, malah turun nih ya. Memang kalau misalnya pakai ini belum tentu akurat banget ya. Nah, kita lihat dulu. Oh, ternyata malah turun nih ya, kena SL gitu ya. Taunya di sini kita harus melakukan sell. Gitu. Kita coba lagi melakukan sell di sini. Gitu. Itu caranya kita melakukan backtest ya. Kita sell di sini. Apakah akurat atau enggak? Kita coba lihat lagi. Turun ya. TP nggak nih? Kalau misalnya kena yang bagian bawah sini kita dapat take profit. Nah, udah cukup kita take profit di sini ya. Ketika muncul di sini tadi sudah dapat take profit di sini ya. Nah, tadi muncul signal buy-nya di sini ya. Kurang lebih kita dapat 5 dolar deh, lumayan di sini. Kita take profit lagi. Tunggu lagi sampai signalnya muncul. Ini udah buy di sini ya. Kita harusnya di sini udah langsung ganti posisi buy tadi. Ketika dia udah di sini. Nah, kurang lebih di sini ya ketika ganti signalnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini udah sampai hari ini, jadi makanya dia udah nggak bisa di play lagi ya. Jadi kalau kita close, jadi dia muncul lagi nih seperti ini. Nah, ini lagi voting buy. Itu adalah salah satu cara melakukan backtest ya. Ini yang saya contohkan itu menggunakan indikator MACD. Kalau misalnya kita mau menggunakan indikator lainnya, misalnya mau pakai indikator kotak-kotak atau indikator RSI moving average, itu bisa banget dipraktekkan di sini. Yang penting ada SOP jelasnya supaya kita bisa tahu benar-benar akurasinya dengan metode itu seperti apa ya. Jadi kita nggak usah nunggu-nunggu lagi ngabisin duit dulu, kita langsung backtest aja ke belakang. Oke, jadi itu aja sih yang bisa saya sharingkan gimana caranya pakai TradingView dan gimana caranya saya membacktest menggunakan TradingView. Jadi kalau kita mau belajar itu jadi jauh lebih cepat. Oke, segitu aja tips dan trik dari saya. Kalau misalnya teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan kalau ada saran atau rekomendasi untuk video berikutnya, jangan lupa langsung komen aja di kolom komentar. Sampai jumpa nanti dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.